Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana, sehat semua? Kehadirannya, alhamdulillah. Semoga di dalam pertemuan hari ini semua bisa memahami dan menyimaknya. Materi yang akan kita berikan tentang termokimia, yaitu mengenai perubahan kalor. Masih ingat waktu kelas 10 kita mempelajari tentang ciri-ciri reaksi kimia. Di antaranya apa? Yaitu menghasilkan panas. Terus, ya betul. Jadi, panas itu atau kalor kita akan dibahas di dalam kimia. Coba lihat kompetensi dasarnya. Standar kompetensi memahami perubahan energi dalam reaksi kimia dan cara pengukurannya. Memahami dengan mempelajari sistem dan lingkungan, maka jika sistem suhunya lebih tinggi, maka itu akan melepaskan kalor ke lingkungan. Reaksi seperti itu yang disebut dengan reaksi eksoterm. Reaksi yang membebaskan kalor mengalir dari sistem ke lingkungan yang menyebabkan kenaikan suhu lingkungan sekitar. Entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaksi. Perubahan entalpinya bertanda negatif. Di mana diagram tingkatnya kita dapat digambarkan seperti tercantum ini. Entalpi itu lebih tinggi reaksi dan hasil reaksi itu adalah lebih rendah. Maka delta H produk dikurangi H reaktan lebih kecil. Hukum termodinamika pertama pada intinya adalah hukum kekekalan energi yang mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Hal ini berdasarkan penelitian dari James Prescott Joule, ilmuwan Inggris sekitar abad ke-18. Ini dilakukan eksperimennya di kelas SMP kelas 7. Itu yang dikenal dengan hukum kekekalan energi. Kita akan mempelajari tentang sistem dan lingkungan. Apa itu sistem dan apa itu lingkungan? Reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian kita yang disebut dengan sistem. Sedangkan lingkungan, segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Dapat mengalami perpindahan materi dan energi dengan lingkungan. Itu adalah sistem terbuka. Jadi, sistem terdiri dari sistem terbuka dan sistem tertutup, juga sistem terisolasi. Sistem tertutup dapat mengalami perpindahan energi tetapi tidak mengalami perpindahan materi dengan lingkungan. Tetapi sistem terisolasi tidak mengalami perpindahan materi dan energi dengan lingkungannya. Jadi, materi dan energi tersimpan dalam sistem. Pernahkah Anda atau kalian semua memperhatikan peristiwa es mencair? Pada peristiwa ini terjadi perubahan wujud air dari padat atau menjadi cair. H2O solid reaksinya menjadi H2O liquid. Pada proses ini tidak dapat mengukur entalpi H2O solid, H2O liquid. Yang dapat ditentukan hanyalah perubahan entalpi atau entalpi reaksinya, di mana delta H2O liquid menjadi H2O solid. Delta H hasil dikurangi H mula-mula. Untuk reaksi kimia, delta H sama dengan H hasil atau H per reaksi 0 atau negatif.
Kalau reaksi endoterm yaitu reaksi yang menyerap kalor, kalor mengalir dari lingkungan ke sistem, menyebabkan penurunan suhu lingkungan sekitar, entalpi produk lebih besar daripada entalpi bereaksi, perubahan entalpi bertanda positif. Diagram tingkatnya digambarkan bahwa bereaksi itu akan lebih besar hasil atau delta H sama dengan produk, H produk dikurangi H reaktan, di mana perubahan entalpinya adalah lebih besar dari 0. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.